Saudaraku, ya di sini kita lihat di mana Pak Prabowo membawa seluruh kabinetnya menuju Akmil dalam rangka pembekalan. Jadi ternyata kegiatan di sana, kawan, itu pembekalan sekaligus untuk memperkenalkan sejarah-sejarah, dan termasuk ini manfaatnya sangat baik. Nah, kalau kita lihat ya kebersamaan baik presiden dan menterinya, ya mulai dari seragam. Seragamnya semua sama dan tidak ada di situ label pangkat. Ya kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo, Presiden Prabowo, pangkat jenderal, bintang 4. Ya ada di situ juga menteri-menteri, itu tidak dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan sesuatu ya yang tersirat di dalamnya, bahwa kita semua ini sama ya sebagai pelayan rakyat. Sama. Itulah yang ditunjukkan Pak Prabowo mulai dari seragam. Yang kedua, kalau kita lihat di video tadi, ya video, bahwa ada di situ latihan PBB, ya peraturan baris berbaris. Nah, kita lihat bahwa di situ Pak Prabowo hadap kanan beserta dengan seluruh menteri, sama-sama hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, ya hormat. Berarti ada seseorang yang memberi perintah. Ya, ada seseorang yang memberi perintah agar mereka hadap kanan, hadap kiri. Ya, balik kanan, hormat. Nah, di sini juga menunjukkan dan mencontohkan kepada kita semua bahwa yang tersurat di dalamnya, ya, siapapun yang mendapat perintah harus dilaksanakan. Karena berarti yang memberi perintah inilah yang berkuasa saat itu. Ingat, di dalam peraturan baris berbaris tadi, ya, Pak Prabowo di situ adalah orang yang diperintah. Para menteri adalah orang yang diperintah oleh pemberi aba-aba. Ya, seperti kayak tukang cukur lah. Ya, pada saat kita dicukur, ya siapapun yang dicukur, mau Panglima TNI kah, Kapolri kah, Presiden kah, kalau tukang cukur bilang nunduk sedikit, nunduk. Artinya loyal kepada perintah. Nah, ini adalah contoh yang diberikan kepada kita semua rakyat Indonesia. Ya, bahwa secara gerakan kita telah diperlihatkan bagaimana seseorang harus menjalankan perintah. Tidak neko-neko. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kawan. Ya, sebagian besar menteri kita ini mungkin tidak pernah pakai loreng. Ya, sebagian, walaupun mungkin sebagiannya sudah pernah pakai loreng karena di situ ada mantan tentara, ada mungkin mantan menwa, ya, dan sebagainya. Tetapi sebagiannya mungkin tidak pernah merasakan namanya pakai loreng. Ingat, kawan, di saat seseorang menggunakan pakaian loreng, ya, secara psikologis itu beda semangatnya, ya, luar biasa. Kebanggaannya bagi yang baru menggunakan loreng. Ya, loreng dalam hal ini TNI, ya, atau komponen cadangan TNI. Nah, berikutnya, momen ini juga sangat-sangat positif, yaitu mempertemukan seluruh kementerian dalam satu kegiatan suka dan duka. Kebersamaan, jiwa korsa. Ya. Ini menjadi sebuah cerita tersendiri bagi para menteri. Karena setelah ini, para menteri ini akan sudah jarang akan ketemu sambil ketawa-ketawa, ya, sambil keringat-keringatan, sambil santai. Udah jarang ke depan. Karena apa? Karena mereka para menteri akan fokus menjalankan tugas-tugas kementerian. Jadi ini adalah momen langkah yang sangat positif.
Tidak akan ada lagi setelah ini para menteri duduk sama-sama, lelah sama-sama, tersenyum, ketawa, ngakak-ngakak sambil ngobrol. Tidak akan ketemu lagi itu setelah pembekalan di Magelang ini. Nah, berikutnya, karena Magelang ini adalah salah satu daerah yang sangat bersejarah dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan di Akmil, itu semua hampir sejarah yang ada di Republik ini ada di Akmil. Ini akan mengingatkan kembali, ya, akan mengingatkan kembali para menteri terkait perjuangan fisik yang dilakukan oleh para pendahulu kita, baik tentara dan rakyatnya. Karena di Akmil itu lengkap sejarahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya selaku presiden ini sangat positif. Karena apa? Akan muncul kembali, akan bertambah kembali semangat nasionalismenya para menteri. Ya semangat kebangsaannya, semangat cinta tanah airnya. Dan saya yakin para menteri-menteri ini senang. Ya, yang masih muda oke, tidak masalah. Yang sudah senior-senior, yang sudah sepuh, yang sudah tua, itu mengenang masa lalunya, masa mudanya. Jadi di sini kita ambil positifnya kawan. Ya, bahwa ini bukan semata-mata karena kumpul pembekalan di Akmil, tapi jauh lebih luas, jauh lebih besar manfaat yang didapat dari kegiatan ini. Jadi ini sungguh luar biasa Pak Prabowo ya. Ya, bagaimana membuat orang bisa jiwa korsa. Ya, saling mengenal satu sama lain lebih dekat. Maka ke depan para menteri-menteri ini akan lebih mudah berkomunikasi. Akan lebih mudah berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama menuju Indonesia emas. Ya. Ini sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa. Ya. Ini bukan kegiatan fisik seperti tentara, bukan seperti itu. Tapi di sini dipupuk kebersamaan. Bayangkan seorang presiden, ya ada perintah hadap kanan, karena presiden hadap kanan, dan semua ikut hadap kanan. Karena pasti yang memberikan aba-aba ini, ya jabatannya jauh di bawah Pak Prabowo. Ya, mungkin TNI ya, paling kalau di Akmil kan bintang 2 atau bintang 1, atau bisa-bisa yang mimpin PBB tadi itu bisa-bisa Pama. Ya, dan bisa juga itu bintara, kita tidak tahu. Yang jelas Pak Prabowo sebagai presiden, panglima perang tertinggi angkatan perang, orang nomor 1 di Indonesia, mau menjalankan perintah aba-aba yang dia dengar. Itu kawan, baikkan videonya.